Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you going? I hope you're doing well. I hope you are not under the weather today. Okay, in this opportunity, I'm gonna tell you or I'm gonna share about the nouns in English. But in this time, I'm gonna use Indonesian. I'm gonna use Indonesian to make it clear or this video for Indonesian students. Okay, let's get the ball rolling. Okay, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang noun di dalam bahasa Inggris. Apa itu noun? Noun itu sederhananya adalah kata benda. Ya. Apa itu kata benda? Nah, kata untuk menamai sesuatu. Sesuatu itu bisa orang, bisa benda-benda mati, bisa juga benda-benda hidup. Ya. Itu yang disebut dengan noun. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 4 jenis atau 4 kategori daripada kata benda. Ya. Dan untuk kategori selanjutnya nanti ada di part 2. Oke. Kategori pertama itu kita sebut dengan common noun. Common noun. Ya. Common nouns itu adalah kata benda umum. Oh, kata benda umum itu adalah city, city. Kemudian people. Ya, ini kata benda umum. Ya. Kemudian yang kedua ada proper noun. Proper noun. Apa itu proper nouns? Proper nouns itu adalah kata benda khusus. Lawan daripada common nouns. Apa itu kata benda khusus? Misalkan nih, Jakarta. Sorry. Jakarta atau Jakarta. Kemudian Mataram. Oke. Kemudian, nah ini yang disebut dengan proper nouns di dalam bahasa Inggris. Oke. Lalu apa beda keduanya? Nah, perhatikan beda keduanya ya. Jadi city, people itu adalah common noun, kata benda umum. Ketika kita ingin membuat ini menjadi spesifik, maka gini. Oke. City itu adalah kata benda umum. Kemudian spesifiknya adalah atau proper nounsnya city itu adalah Jakarta, Mataram. Kenapa Jakarta Mataram adalah proper noun? Nah, perhatikan. Jadi city itu bisa menaungi yang namanya Jakarta. City itu adalah kota. Nah, artinya ketika saya menyebutkan kata kota, maka pada saat itu umum sekali kota mana yang saya maksud. Kan belum spesifik. Oleh sebab itu, proper nouns itu menspesifikasikan si kota atau kata city itu. Contoh di sini ada Jakarta, Mataram. Itu lebih spesifik dan orang sudah jelas tahu itu, ya. Artinya tidak ada pertanyaan lagi ketika kita menggunakan proper nouns. Dan untuk diketahui, pada proper noun ini harus dan wajib menggunakan yang namanya huruf kapital, ya. Huruf kapital atau huruf besar di awalnya. Lebih-lebih ketika kita menyebutkan nama tempat, ya. Nama desa atau nama kota. Oke. Oke, next. Bagian yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan concrete noun. Concrete nouns. Nah, apa itu concrete nouns? Secara bahasanya, concrete noun adalah benda-benda yang berwujud. Ya. Nah, kalau kita definisikan, ini menurut Gabriel Stopp di bukunya, concrete noun itu adalah benda yang bisa kita bisa kita analisa dengan 4 panca indera kita atau dengan panca indera kita. Ya. Benda yang bisa kita cium, benda yang bisa kita sentuh, benda yang bisa kita rasakan. Ya. Oke, itu yang disebut dengan concrete noun. Ya, contohnya, misalkan ada yang ada di sekeliling kita adalah concrete noun. Ya, contohnya misalkan makanan. Oke, kalau di Lombok itu yang terkenal adalah pelecing. Oke, pelecing itu adalah makanan. Dia konkret, ya bisa kita lihat
bisa kita cicipi atau bisa kita rasakan, ya kan? Kemudian yang terakhir, ya, ada abstrak noun. Ya, apa itu abstrak noun? Abstrak noun adalah lawan kata dari concrete noun. Benda yang nggak bisa kita lihat, ya. Namun bisa kita rasa mungkin ya dengan hati itu. Yaitu abstrak noun, ya. Contoh abstrak noun adalah kata love, kata happiness. Nah, ini termasuk abstrak noun. Nah, untuk lebih jelasnya, kata benda konkret noun sama kata benda konkret sama kata benda abstrak itu saya akan membuat satu contoh, ya. Contohnya, I see happiness when she is blushing. Ya. Nah, di sini ada dua kata benda. Ya, yang pertama itu ada kata happiness. Ya. Yang kedua itu ada kata blushing. Nah, jadi kata happiness itu tidak bisa kita gunakan mata kita untuk melihatnya. Tidak bisa kita rasa juga dengan lidah, ya. Kemudian tidak bisa juga kita sentuh, ya. Nah, itu happiness, ya. Tapi bisa kita rasakan. Nah, ingat, rasa hati itu bukan bagian daripada indera, ya, bukan bagian daripada indera kita. Ya. Kemudian pelecing. Nah, kalau pelecing ini bisa kita menggunakan indera kita, ya. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan, cicipi, kemudian bisa kita cium juga baunya. Oke, I think it is enough for today. I hope you learn something from this video. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.